Hurrah. Supaya gua ngerti nih, Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih? Pungutan-pungutan ini berapa sih? Jangan-jangan miliaran sebulan bisa kayak gitu loh. Guru itu beban negara. Saya selalu ngomong guru bukan buku, guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Dia guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar. Maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini. Dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar Padinung. Aing masa bulan sekali ke pasar. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika. Lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lagi terus. Bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking. Maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Gaji guru berapa sih? Kok bisa-bisanya sampai dipertanyakan apakah harus ditanggung negara semua atau enggak gitu. Gaji guru untuk P3K golongan 9 di masa kerja awal sekitar 1 tahun 3.200.000, lebih dikit, nggak nyampe 4.000 perak. Kalau dikalkulasikan, per harinya kita digaji cuma 100.000. Lucunya, negara masih mempertanyakan apakah harus ditanggung semua oleh negara, apakah masyarakat mau berpartisipasi. Padahal masyarakat tuh udah berpartisipasi, bayar pajak dan lain-lain ya. Aku nggak tahu apakah yang dimaksud partisipasi membayar secara langsung gitu, tunai gitu ke guru. Padahal sebagai guru kita udah dilarang menerima apapun karena nanti jatuhnya gratifikasi. Jangankan dalam bentuk uang ya, kayak misalnya waktu hari guru gitu, kita menerima sesuatu dari masyarakat yang notabene-nya adalah wali siswa yang ingin berterima kasih kepada gurunya, itu aja kita udah diwanti-wanti untuk jangan diterima. Apa kabar yang gaji anggota DPR RI yang 3 juta per hari? Ini yang lebih membeban itu siapa? Sedih ya. Guru itu beban negara. Kita kasih gelar baru buat Sri Mulyani jadi Menteri Blunder. Kenapa? Karena dalam 2 kali pidatonya nih orang blunder terus. Pertama, saat videonya beredar di sosial media, potongan videonya yang bilang guru adalah beban negara. Video itu AI, jadi itu nggak asli omongan dia. Cuman kalau kita lihat secara utuh video pidatonya, secara nggak langsung orang itu tuh yang namanya Sri Mulyani mau bilang guru beban negara. Karena waktu dia menjelaskan efisiensi anggaran negara, dia tuh sempat bilang dalam pidatonya kayak nggak harus negara karena yang tanggung gaji guru, ya bisa aja partisipasi dari masyarakat. Oh jadi mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalian harus ngumpulin uang setiap bulan patungan buat ngegaji guru. Sementara itu kalian pun harus mengumpulkan uang untuk membayar pajak PPN, pajak PBB, pajak kendaraan dan lain sebagainya ya. Ya kalau gitu sekalian cekek aja, cekek nih. Langsung dicekek aja, masyarakat kan bisa ya. Yang kedua, dalam pidatonya yang agak lucu juga nih, menggelitik nih, Sri Mulyani ini bilang bahwa kita diharuskan bayar pajak karena pajak ini sama dengan zakat dan sama dengan wakaf, katanya. Kan lucu ya. Sedangkan kalau kita pikirkan, zakat itu wajib bagi seseorang yang sudah jatuh nisabnya. Ketika dia sudah jatuh nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan zakat dikeluarkan bagi orang yang mampu, diberikan kepada orang yang tidak mampu, mustahik zakat namanya. Sedangkan pajak dikumpulkan dari masyarakat yang menengah ke bawah untuk diberikan kepada penguasa. Kalau zakat dari atas ke bawah, kalau pajak dari bawah ke atas, udah nyampe atas, di korupsinya banyak banget sampai hari ini belum selesai itu kasus korupsi. Nah, berkaitan dengan belakangan ini kan baru-baru viral nih, katanya DPR gajinya dinaikkan jadi 100 juta. Berarti kalau 100 juta itu satu harinya 3 juta. Buset, keren banget ya DPR yang kerjanya cuma begitu. Kalah gaji guru honorer juga yang gajinya cuma 200.000, 500.000 per 3 bulan, per 1 bulan sekali dan lain sebagainya. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan ataupun komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu bubar
bubar ke DPR. DPR lah yang jadi beban negara, kerjanya cuma duduk di kursi. Guru honor sangat berguna banget kalau dibandingkan dengan DPR yang tidak berguna. Guru bukan beban negara, yang jadi beban negara adalah anggota MPR, DPR, sarang maling. Ucapan Sri Mulyani lari dari kewarasan rakyat lebih butuh guru daripada menteri-menteri kayak KO. Yang membebani negara itu yang anggota DPR. Berapa anggaran untuk anggota dewan yang tidak saya hormati ini? Makin aneh pejabat pemerintah di negeri ini. Guru pencetak generasi bukan beban generasi. Hai Sri Mulyono. Saya pendukung KDN dan Ahok, maju terus lawan kezoliman. Iya Pak, Tuhan memberikan kesehatan dan juga perlindungan. Makanya bubarkan DPR. Guru 3 juta sebulan, pemerintah keberatan. DPR gaji syari 3 juta, pemerintah bangga. Padahal itu pajak rakyat. Sampai hati Sri Mulyani bicara terbebani. Nah, itu lagi, saya bayar pajak ikhlas seribu buat gaji guru daripada buat mengaji. Sri Mulyani dan DPR, demi Allah saya tidak ikhlas. Lindungi para guru di Indonesia supaya hidup makmur. Nah, lanjut lagi. Anda jadi Menteri Keuangan itu berkat guru, karena Anda diajar oleh guru. Coba pakai otak kamu. Ngomongnya sangatlah wajar, guru ditanggung oleh negara. Negara itu wajib menjadi tanggung jawab kepada guru. DPR MPR tolong buka mata, apa benar guru beban negara? Kalau tak ada guru, anak-anak semua buta huruf. Mari kita demo Sri Mulyani agar tidak sombong. Semoga ilmu yang diajarkan guru saat murid Sri Mulyani belajar, semoga ilmunya dicabut oleh Allah biar jadi orang linglung. Sri Mulyani Ratu Pajak justru sebenarnya beban negara. Pasang telingamu Mulyani, gak malu ya di kuliah oleh KDN, dasar darah Belanda. Satu lagi, kalau pajak dan zakat beda lah. Kalau pajak dimakan oleh pejabat dari rakyat, kalau zakat kewajiban umat Islam. Setiap akan Idul Fitri di bulan Ramadan dibagikan ke fakir miskin. Berbuat dan menuntut kebenaran dan kejujuran pada pejabat aparat akan membahayakan. Dari dulu DPR gitu-gitu juga, sudah jangan ada DPR, hapus saja. Bubarkan DPR, semua pemerintahan kok didasari politik sampai kiamat tidak bakalan bisa maju, jelas bicaranya pusing. Nah, lanjut lagi. Mafia di DPR mau merajalela untuk menjajah bangsa Indonesia. Guru itu yang memberi ilmu kita sehingga kita bisa menjadi menteri, bisa menjadi presiden, dan banyak lagi hingga cita-cita bisa tercapai karena dari siapa itu semua guru. Ingat itu para pejabat. Yang jadi beban negara para pejabat yang berberapa puluh juta gajinya, bukan guru. Pejabat kita harus dipangkas, udah tidak sehat pikirannya, udah tidak bisa membedakan mana penindasan dan mana kebijakan. Beban negara itu adalah anggota DPR yang gajinya dinaikkan. Bu Sri Mulyani sampaian, jangan menteri apa tidak sekolah sampaian. Jadi menteri itu dididik oleh guru. Justru menteri pajak beban negara, mikir kenapa. Nah, lanjut lagi. Guru itu tidak korupsi, yang jadi beban negara adalah tukang korupsi. Tangkap itu koruptor, beban negara terlepas dari hutang. Tidak ada guru, tidak ada pejabat. Makanya kalau sudah jadi pejabat, hati-hati. Jangan menyakiti guru atau rakyat. Ingat kalau alam sudah bergerak, hati mundur praktik. Yang benar adalah DPR jadi beban negara. Jadi yang harus ditanggung negara itu cuma pejabat dan dewan. Ini cermin kalau pemerintah terlalu banyak makan yang buka haknya, pikirannya jadi kacau. Undang-undang perampasan aset, undang-undang untuk mati bagi koruptor tidak sah.
sama DPR. Ini gimana Pak Prabowo ini sebagai Republik Indonesia satu. Bu Sri yang beban itu pejabat, semua fasilitas dijamin, ambil dari pajak. Pajak cuma yang dipajak ini maka dipajakin. Mari kita se-Indonesia sama-sama menjaga dan mengawal KDM untuk menuju Republik Indonesia 1 2029. Negara ini sangat butuh guru, tidak butuh menteri. Cara guru mendidik, tujuan mendidik baik, jangan diintervensi. Mau jadi apa negara ini? Kalian jadi menteri, siapa yang ngajar, dari mana sarjana kalian dapat? Tuh dengar Sri Mulyani apa kata KDM, semua benar tentang guru. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like ataupun subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.